Makanya biar saya aja yang beresin. Darah lagi nih. Udah nggak apa-apa. Tahukah Anda, otak manusia itu memproses rasa sakit akibat penolakan asmara di area yang persis sama dengan rasa sakit akibat luka bakar fisik. Wah, itu fakta yang cukup mengerikan ya sebenarnya. Benar sekali. Jadi pemindaian fMRI itu menunjukkan kalau korteks somatosensori kita tidak terlalu membedakan antara tangan yang tersiram air panas dengan hati yang ditolak secara tegas. Oh, jadi keduanya memicu sinyal bahaya yang sama di otak kita. Tepat. Semuanya memicu alarm yang sama. Tapi ini yang menjadi pertanyaan menariknya. Bagaimana jika rasa sakit terburuk itu justru tidak datang dari penolakan yang tegas, melainkan dari kata mungkin? Dari ketidakpastian ya. Iya, bagaimana jika ancaman psikologis terbesar bagi manusia modern adalah hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus? Itu adalah titik awal yang sangat krusial. Karena ketika kita menerima penolakan yang jelas, otak kita bisa langsung memulai proses berduka. Ada penutupan gitu ya? Betul, ada penutupan. Tapi dalam kondisi ketidakpastian, atau yang sekarang populer disebut sebagai hubungan tanpa status, otak kita itu dibiarkan menggantung. Terus-menerus dalam status siaga tinggi ya? Iya, sistem saraf kita terus-menerus mencari petunjuk, mencoba menebak posisi kita di hidup seseorang. Dan itu menguras energi kognitif secara masif. Dan itulah tepatnya yang akan kita bedah dalam sesi bedah cerita kita hari ini. Tentu, ini topik yang sangat dekat dengan banyak orang. Pasti. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita akan mengambil pendekatan yang sedikit berbeda ya hari ini. Kita tidak sedang menganalisis jurnal medis, melainkan sebuah studi kasus dari budaya pop. Benar, misi kita hari ini adalah mengupas tuntas mengapa sebuah insiden kecil, cangkir kopi yang pecah dan tangan yang berdarah, bisa menjadi metafora yang begitu akurat. Metafora untuk trauma kolektif akibat hubungan tanpa kepastian. Tepat sekali. Mari kita langsung masuk ke ruang pantry di kantor Kusuma Food. Oke, jadi secara naratif, pembuat cerita menyusun adegan ini dengan memanfaatkan kontras sensorik. Di awal adegan, kita disajikan visual Davina. Karakter yang diperankan oleh Asha Asuncao itu ya? Betul, dia sedang berada di pantry. Semuanya terasa sangat mekanis dan tenang. Dia mengambil gula, menuangkan kopi, menambahkan air panas. Mereka seringkali bersandar pada rutinitas fisik yang sepele untuk menenangkan diri. Mengaduk kopi itu adalah cara Davina mencoba mengendalikan setidaknya satu hal dalam hidupnya. Saya melihat rutinitas tenang di pantry itu kayak mesin mobil yang berjalan tanpa oli. Wah, analogi yang menarik. Bagaimana itu? Ya, dari luar mesinnya tampak bergetar halus, mobilnya melaju, semuanya terlihat normal. Anda berkirim pesan setiap pagi, makan siang bersama, tertawa di kantor. Tapi di dalamnya ada masalah. Benar. Tapi di dalam mesin itu, karena tidak ada pelumas berupa kepastian status, terjadi gesekan logam yang ekstrim. Saya paham maksudnya. Setiap interaksi sebenarnya saling mengikis dan merusak dari dalam. Hanya menunggu waktu sampai semuanya jebol dan terbakar. Nah, gesekan logam di dalam mesin itulah yang dalam psikologi disebut sebagai disonansi kognitif. Pikiran Davina itu berkonflik. Antara dia bersikap seperti pasanganku dan dia bukan pasanganku, gitu kan? Tepat sekali. Dan otak sangat membenci disonansi semacam ini. Ketegangan internal yang sudah memuncak ini akhirnya meledak oleh satu pemicu eksternal yang sangat sepele. Iya, saat Sena muncul secara tiba-tiba dari belakang itu. Betul, kejutan kecil itu memutus fokus Davina. Cangkir terlepas, jatuh menghantam lantai hingga hancur, dan serpihan kacanya menyait tangannya. Dan darah langsung mengalir deras. Iya, transisi dari keheningan pantry menuju kekacauan fisik ini terjadi hanya dalam sepersekian detik saja. Suara pecahan kaca itu seolah mewakili pecahnya realitas palsu yang selama ini mereka bangun. Simbolisme yang sangat kuat. Sangat. Dan disinilah fokus kita beralih pada reaksi Sena. Darah mengalir dari tangan Davina, dan Sena tidak berdiri mematung. Dia tidak bereaksi seperti rekan kerja yang canggung sama sekali. Tidak.
Kepanikan mengambil alih fitur wajahnya, lalu dia berlari mencari kotak P3K. Dan kita harus membahas elemen akting di sini. Sangat perlu, karena eksekusinya luar biasa. Benar, karena reaksi spontan yang ditampilkan oleh Arya Saloka saat memerankan Sena, itu membuktikan bahwa insting kepedulian karakter ini jauh melampaui batas seorang teman biasa. Ekspresinya benar-benar memancarkan ketakutan yang otentik ya. Betul sekali. Kepedulian Arya Saloka di adegan itu terasa sangat nyata. Apa yang kita saksikan di layar itu sebenarnya adalah pengambil alihan sistem limbik. Sistem limbik, bisa dijelaskan sedikit? Jadi ketika seseorang yang sangat kita sayangi terluka, korteks prefrontal kita, bagian otak yang berpikir logis dan menjaga batasan sosial, itu seringkali dimatikan sementara. Oh wow, jadi logika tertutup oleh kepanikan ya? Iya, insting perlindungan primitif yang mengambil alih. Sena tidak lagi memikirkan apakah dia berhak, secara status, untuk merawat Davina. Tubuhnya bergerak murni berdasarkan ikatan emosional bawah sadar ya kan? Benar, empati yang digerakkan oleh kecemasan semacam ini tidak bisa dipalsukan. Tapi tunggu, disinilah saya harus mempertanyakan sikap Davina dan mungkin memprovokasi sedikit cara kita melihat adegan ini. Boleh, silahkan. Sena datang dengan kotak P3K, jelas-jelas panik, sangat peduli, dan apa respons Davina? Dia menahan perasaannya, wajahnya menegang, dan dia bilang, tidak usah dibantu Sena, saya bisa sendiri. Sebuah penolakan yang dingin. Bukankah reaksi ini sebenarnya sangat kekanak-kanakan? Maksud saya, coba pikirkan dari sudut pandang Sena. Kalau dilihat sekilas, memang terkesan begitu. Kan Davina memilih untuk bertahan dalam ketidakpastian ini, dia menginginkan perhatian Sena. Tapi ketika Sena datang memberikan bantuan, dia malah marah dan mendorongnya menjauh. Jadi Anda melihat Sena sebagai korban di momen ini? Tidakkah Sena di sini sebenarnya menjadi korban dari mekanisme pertahanan diri Davina yang berlebihan dan manipulatif? Pandangan bahwa Davina bersikap kekanak-kanakan itu sangat masuk akal jika kita hanya melihat permukaan interaksinya saja. Berarti ada yang lebih dalam dari sekedar ngambek. Tentu. Jika kita membedah mekanika trauma dari situationship, tindakan Davina itu sebenarnya adalah langkah bertahan hidup yang logis. Langkah bertahan hidup? Iya. Ini berkaitan dengan konsep penguatan berselang atau intermittent reinforcement. Oh, tunggu. Ini seperti eksperimen tikus B.F. Skinner dan tuas makanan itu bukan? Tepat sekali. Anda tahu eksperimen itu rupanya? Iya, yang tikusnya menekan tuas lalu dapat makanan secara acak kan? Benar. Dalam eksperimen itu, tikus yang mendapatkan makanan secara acak dan tidak tertebak justru menjadi jauh lebih obsesif. Dibandingkan tikus yang selalu mendapat makanan setiap kali menekan tuas ya? Betul. Dalam hubungan tanpa status, perhatian dan kasih sayang itu diberikan secara acak. Hari ini Sena sangat protektif, besok mungkin dia menjaga jarak profesional. Jadi perhatian Sena itu ibarat remah-remah makanan bagi tikus tadi. Persis, remah-remah perhatian ini menciptakan lonjakan dopamin yang sangat adiktif di otak Davina. Ketika tangannya berdarah dan Sena datang menyelamatkan, itu adalah makanan dari tuas tersebut. Saya mulai paham, jadi Davina menolak karena dia sadar. Iya, Davina sudah menyadari bahwa dia kecanduan pada sesuatu yang merusaknya. Mengatakan saya bisa sendiri adalah upaya putus asanya untuk menolak dopamin tersebut. Wow, jadi dia mencoba memutus siklus kecanduan itu demi kewarasannya sendiri? Benar, penolakan itu bukan tentang luka gores di tangannya sama sekali. Itu adalah sebuah deklarasi perbatasan emosional. Tepat sekali. Dia pada dasarnya mengatakan, jangan coba-coba menyentuh dan mengobati luka fisik saya jika Anda tidak memiliki keberanian untuk menyentuh dan mengobati luka psikologis yang Anda ciptakan. Karena membiarkan status mereka menggantung. Betul. Dia sedang mencoba merebut kembali kendali atas dirinya. Kendali adalah kata kuncinya di sini. Dalam hubungan yang tidak memiliki struktur yang jelas, pihak yang lebih menginginkan komitmen selalu kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Merasa terombang-ambing ya? Iya. Dengan menolak bantuan fisik, Davina mencoba membangun kembali tembok pertahanannya. Karena kalau dia biarkan Sena masuk, rasanya pasti nyaman sesaat, tapi bahaya. Sangat bahaya. Jika dia menikmati kelembutan Sena saat mengobati lukanya, lalu keesokan harinya, Sena kembali bersikap seperti sekedar rekan kerja.
kejatuhannya akan lebih parah. Kejatuhan emosional yang akan dialami Davina setelahnya pasti akan jauh lebih menghancurkan. Betul, dinamika ini memang luar biasa rumit. Anda haus akan keintiman, tetapi keintiman itu sendiri adalah racun yang membuat Anda sakit karena datang tanpa jaminan masa depan. Sebuah paradoks yang menyakitkan. Dan Sena, tentu saja, tidak mundur. Dia tidak menghargai batasan buatan yang baru saja didirikan Davina itu. Dia memilih untuk menerobosnya. Menatap mata Davina dan berkata dengan sangat pelan namun tegas, tanganmu terluka, sini saya obatin ya. Momen yang sangat intens. Sangat. Dan ini adalah titik di mana fiksi bekerja dengan sangat kuat. Cara Arya Saloka menyampaikan dialog, sini saya obatin ya, yang dibarengi dengan intensitas tatapan matanya, itu luar biasa. Penonton benar-benar bisa merasakan emosinya. Benar. Cara Arya Saloka secara efektif menembus tembok pertahanan Davina itu meyakinkan penonton bahwa realitas cinta mereka tidak bisa disangkal. Meskipun saat ini terhalang oleh ego dan ketakutan akan komitmen. Persis. Bagaimana psikologi melihat tindakan Sena ini? Secara psikologis, ini disebut sebagai penerapan soft power atau kekuasaan lembut dalam sebuah hubungan. Soft power ya? Menarik. Sena tidak membentak, dia juga tidak memohon. Dia menggunakan nada suara yang menenangkan, namun membawa otoritas protektif. Kalimat itu bukan pertanyaan ya sebenarnya. Betul, melainkan pernyataan sepihak bahwa dia akan mengambil alih penderitaan Davina terlepas dari perlawanannya. Bagi penonton, ini adalah fantasi resolusi yang sangat memuaskannya. Seseorang yang menerobos rasa tidak aman kita dan memaksa untuk peduli. Sangat memuaskan di layar kaca. Namun, di dunia nyata, penerapan soft power seperti ini dalam hubungan tanpa status seringkali hanya menjadi plester sementara. Plester sementara untuk luka amputasi, begitukah? Metafora yang pas. Itu menyelesaikan masalah pendarahan fisik hari itu, tapi tidak menyelesaikan patologi struktural dari hubungan mereka. Mengingat Anda menyebut penonton, ini membawa kita pada bagian paling menarik dari sumber catatan kita hari ini. Reaksi audiens. Semacam sesi terapi massal di kolom komentar. Semua orang tiba-tiba curhat ya. Iya. Kita melihat komentar seperti, Kak Davina, kasihan, tangannya berdarah. Lalu ada yang memproyeksikan harapannya dengan menulis, tolong dong Sena, karena cewek seperti Davina butuh perhatian banget tuh. Sebuah proyeksi yang sangat jelas. Dan ada satu komentar spesifik yang menurut saya merangkum seluruh fenomena ini. Kutipannya, hubungan tanpa status itu nggak enak banget ya. Aku ngerti banget yang dirasakan Davina. Itu komentar yang sangat mendalam. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, pikirkan sejenak. Mengapa konflik fiksi berdurasi 3 menit ini bisa memicu reaksi organik yang terasa begitu personal? Dan penuh luka dari ribuan orang tak dikenal di internet. Iya, kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada fenomena yang kita sebut hubungan parasosial, yang berpotongan langsung dengan proyeksi psikologis. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana itu terjadi saat menonton? Jadi, ketika kita menonton sebuah karya fiksi yang ditulis dengan baik, batasan antara diri kita dan karakter di layar menjadi kabur. Penonton tidak lagi melihat Davina sebagai entitas fiktif ya? Benar. Mereka melihat Davina sebagai wadah atau avatar untuk pengalaman masa lalu mereka sendiri. Jadi komentar aku ngerti banget yang dirasakan Davina itu adalah bentuk validasi diri. Tepat. Banyak orang di dunia nyata tidak memiliki kesempatan untuk berteriak atau mengungkapkan frustrasi mereka saat terjebak dalam hubungan abu-abu. Karena mereka harus menelannya ya. Masyarakat seringkali meremehkan rasa sakit dari hubungan yang bukan pacar sungguhan. Betul sekali. Adegan ini memberikan mereka izin untuk berduka atas luka mereka sendiri secara terbuka. Fenomena ini mengingatkan saya pada analogi di dunia profesional. Berada dalam HTS itu persis seperti Anda dipekerjakan di sebuah perusahaan besar. Analogi yang sangat realistis. Coba teruskan. Anda melakukan semua tugas operasional seorang manajer. Anda datang lebih awal. Anda lembur setiap akhir pekan. Anda memecahkan krisis perusahaan. Anda mencurahkan seluruh tenaga Anda ke sana. Iya. Tapi, Anda tidak pernah diberikan kontrak kerja yang sah. Tidak ada jabatan resmi di kartu nama Anda, dan Anda tidak mendapat asuransi kesehatan. Dan ketika terjadi krisis personal, Anda ditinggalkan. Benar. Lalu ketika ada masalah, manajemen bisa dengan mudah mencuci tangan dan berkata, "Loh, kamu kan cuma pekerja magang lepas, kenapa kamu menuntut hak cuti?" Rasanya pasti sangat mengeksploitasi. Mengobati tangan Davina. Kebaikan insidental. Iya, kebaikan insidental itu membuat Anda semakin sulit untuk keluar dari perusahaan tersebut.
Analogi dunia kerja itu memetakan realitas psikologis HTS dengan sangat presisi. Cinta romantis, bagaimanapun juga, membutuhkan infrastruktur untuk bisa bertahan hidup jangka panjang. Infrastruktur seperti apa yang Anda maksud? Infrastruktur itu adalah komitmen, kejelasan batas, dan kesepakatan verbal tentang ekspektasi masa depan. Berarti kebaikan-kebaikan impulsif tadi tidak cukup ya? Sama sekali tidak. Kebaikan impulsif, seperti mengobati luka atau mengirim pesan manis di tengah malam, itu hanyalah dekorasi ruangan. Dan dekorasi tidak bisa menyangga atap saat badai datang. Tepat. Tanpa infrastruktur kontrak emosional, salah satu pihak akan selalu merasa dieksploitasi dan tidak aman. Otak mereka akan terus menyalakan sinyal ancaman. Iya, karena mereka sadar bahwa pihak lain bisa pergi kapan saja tanpa konsekuensi moral. Karena secara teknis kita kan tidak ada hubungan apa-apa. Dan frustrasi struktural inilah yang akhirnya diarahkan penonton kepada karakter prianya. Sangat terlihat dari komentar-komentar netizen tadi. Ya, dari data reaksi yang kita pelajari, sangat jelas bahwa kini harapan terbesar para penggemar sepenuhnya tertumpu pada karakter yang dimainkan oleh Arya Saloka. Mereka menuntut Arya Saloka atau karakternya untuk segera bertindak. Benar. Mereka berharap karakter yang dimainkan oleh Arya Saloka ini segera memberi kepastian kepada Davina sebelum semuanya terlambat. Pemirsa tidak akan puas hanya dengan adegan manis. Mereka menuntut perubahan arsitektur dari hubungan tersebut karena audiens secara intuitif memahami hukum hasil yang semakin menurun. Diminishing returns ya dalam dinamika semacam ini. Betul. Hari ini tindakan mengobati luka terlihat heroik. Tapi jika keesokan harinya Sena kembali menjaga jarak dan bertindak seperti teman kantor biasa, maka pengobatan luka itu justru bermutasi. Bermutasi menjadi apa? Instrumen penyiksaan emosional. Iya, itu akan menciptakan apa yang saya sebut sebagai luka harapan palsu. Luka harapan palsu, itu istilah yang dalam. Luka yang diciptakan saat Anda membuat seseorang merasa aman sesaat, hanya untuk menarik kembali karpet keamanan itu dari bawah kaki mereka. Wah, itu konsep yang sangat menusuk ya. Anda menghentikan pendarahan di tangan saya hari ini, tetapi Anda menjamin hati saya akan terus berdarah keesokan harinya. Metafora yang sangat akurat. Kita memiliki begitu banyak kosakata baru dalam kencan modern. Ada situationship, ghosting, benching, breadcrumbing. Semua istilah itu bermunculan belakangan ini. Iya, semuanya terdengar trendy, namun pada akar psikologisnya, semua itu hanyalah berbagai bentuk dari patologi yang sama kan? Ketakutan luar biasa untuk mengambil tanggung jawab. Benar, ketakutan mengambil tanggung jawab penuh atas perasaan manusia lain. Kita menginginkan kehangatan intim dari manusia lain, tanpa mau membayar biaya sewa berupa komitmen. Dan sinetron ini secara tidak sengaja berhasil menangkap zeitgeist atau semangat zaman dari kencan modern tersebut. Melalui satu cangkir kopi yang pecah. Betul. Ia menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran empiris bahwa rasa cinta yang tulus, niat yang baik, dan empati yang mendalam sekalipun pada akhirnya tidak akan pernah cukup. Jika tidak diiringi dengan keberanian untuk melangkah keluar dari zona abu-abu ya. Tepat. Kapal dengan desain paling indah pun tidak akan selamat di lautan jika ia menolak untuk pernah melempar jangkarnya di satu pelabuhan. Analogi yang sangat indah, Anda yang saat ini mendengarkan dimanapun Anda berada, mungkin sedang membayangkan cangkir kopi dan ruang pantry dalam hidup Anda sendiri. Ya, banyak yang mungkin merenungkan hubungan mereka saat ini. Mungkin Anda sedang terjebak dalam siklus yang sama, bertanya-tanya kapan rutinitas yang tenang ini akan hancur berantakan. Menunggu bom waktu meledak. Benar. Sebelum kita mencapai akhir dari pembedahan materi kita hari ini, apakah ada satu benang merah konseptual yang bisa kita tarik dari seluruh analisis psikologis adegan ini? Tentu ada. Jika kita menyatukan seluruh elemen dari disonansi kognitif, penguatan berselang, hingga pentingnya infrastruktur emosional, kita sampai pada satu kesimpulan mendasar. Mengenai sifat asli hubungan antar manusia ya? Betul. Kesimpulannya adalah, seringkali dua orang saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling melindungi. Namun, tanpa adanya kepastian untuk saling memiliki, hubungan itu justru akan menjadi sumber kebingungan dan luka batin yang mendalam. Saya harus mengulangi bagian itu. Namun tanpa adanya kepastian untuk saling memiliki, hubungan itu justru akan menjadi sumber kebingungan dan luka batin yang mendalam.
Itu adalah kalimat hikmah yang sangat nyata. Itu adalah kalimat hikmah yang menjadi tamparan realitas bagi siapa saja yang saat ini merasa bahwa dijalani saja dulu adalah strategi yang aman. Tidak ada yang aman dari menunda kepastian. Setuju. Sesi bedah cerita kita hari ini telah membawa kita dari tumpahan kopi di lantai sebuah set fiksi menuju kedalaman neurobiologi tentang trauma penolakan dan komitmen. Sebuah perjalanan yang sangat dalam dan membuka wawasan. Namun, saya tidak ingin membiarkan Anda pergi begitu saja tanpa membawa pulang sebuah teka-teki pemikiran. Silakan. Jauh setelah suara kami berhenti mengudara, saya ingin Anda merenungkan hal ini. Kita hidup di dunia yang sangat memuja pepatah, tindakan jauh lebih bersuara daripada kata-kata. Ya, actions speak louder than words. Secara logika, kita diajarkan untuk lebih mempercayai bukti fisik daripada janji manis. Jika pepatah itu mutlak benar, jika tindakan Sena yang panik dan tulus merawat luka Davina adalah bentuk tertinggi dari bahasa cinta, lalu mengapa? Mengapa masih ada yang kurang? Iya, mengapa dalam urusan asmara modern jiwa manusia tetap merasa sangat hampa, sangat rentan, dan tidak terlindungi jika tidak ada label status yang terucap melalui lisan? Sebuah pertanyaan filosofis yang sangat valid. Apakah ini membuktikan bahwa pada akhirnya manusia adalah makhluk yang sangat bergantung pada linguistik, di mana sebuah kata kita jauh lebih menyembuhkan daripada ribuan kotak P3K? Atau mungkin ada ketakutan lain? Benar. Atau jangan-jangan ketakutan kita sendiri terhadap label dan komitmenlah yang secara aktif menciptakan luka yang jauh lebih parah daripada cangkir kopi yang hancur berkeping-keping. Itu bahan perenungan yang luar biasa bagi pendengar kita. Menurut Anda, apakah perhatian Sena saat mengobati luka Davina sudah cukup membuktikan cintanya, atau Davina tetap berhak meminta kepastian yang jelas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ya, jangan lupa bagikan pendapat Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Motivasi David, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan emosional terbaru tentang Arya Saloka, Asya Asunsio, dan kelanjutan Terikat Janji. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang penuh kejutan.